Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Maulidatul Hikmah, bisa dipanggil Vina, NIM 20030, kelompok 5A, asisten Bagus Pamuji, rancangan penelitian kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian data saya, yaitu yang berjudul pemberian pakan kambing kacang berupa fermentasi jerami padi pada musim kemarau dan konsentrat untuk meningkatkan palatabilitas pakan dan pertambahan bobot badan harian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kambing kacang merupakan jenis kambing yang cukup banyak dikembangkan di Indonesia karena memiliki tingkat palatabilitas yang cukup tinggi serta daya adaptasi yang baik untuk menyesuaikan pada tempat tinggalnya seperti di daerah Semarang yang memiliki suhu cukup tinggi. Daerah Kota Semarang bisa dikatakan pekerjaan sebagai peternak tidak sebanyak di daerah Kabupaten Semarang atau lainnya. Peternak kambing kacang di daerah Mangkang biasanya hanya memiliki 20 ekor saja yang setiap harinya digembalakan. Pakan merupakan faktor paling penting dalam pengaruh produktivitas ternak. Kambing kacang biasanya diberi rumput gajah dan daun mangga. Kambing yang hanya diberi pakan berupa hijauan saja, tanpa ada tambahan pakan yang lain dapat menambah nilai gizi dan nutrisi suatu ternak pada suatu pakan, sehingga menyebabkan pertambahan bobot badannya cenderung lebih lambat. Di daerah Mangkang Kota Semarang banyak sekali jerami padi yang tidak dimanfaatkan secara baik. Setelah masa panen, padi hanya dibiarkan tergeletak di pinggir sawah atau dibakar, bahkan terkadang tidak sengaja terbuang ke sungai. Tingginya jumlah jerami padi dapat dimanfaatkan menjadi fermentasi jerami padi yang bermanfaat untuk menyediakan pakan pengganti hijauan segar dalam jangka waktu yang cukup lama, terutama di musim kemarau. Pemberian konsentrat sebelum dilakukan pemberian pakan hijauan dapat meningkatkan bobot badan harian kambing kacang. Konsentrat biasanya terbuat dari bahan lokal yang memiliki harga terjangkau dan kualitas bagus serta mudah didapatkan. Pentingnya penelitian ini yaitu untuk melihat tingkat palatabilitas pada pakan kambing kacang dan pertumbuhan bobot badan harian pada kambing kacang. Karena fermentasi jerami padi bermanfaat untuk meningkatkan nilai gizi yang bagus untuk ternak dan kandungan protein yang cukup tinggi. Konsentrat dapat digunakan sebagai pakan tambahan yang memiliki kandungan protein yang tinggi dan sebagai sumber energi bagi ternak. Nutrien yang terkandung dalam konsentrat yaitu sumber protein, sumber energi, dan sumber mineral serta vitamin yang tinggi. Presentase konsentrat yang diberikan pada kambing kacang yaitu 0,5% sampai dengan 1,5% dari bobot badan. Konsentrat dapat meningkatkan mutu gizi pada ternak sehingga mampu mempercepat pertumbuhan bobot badan harian pada ternak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak dari pemberian fermentasi jerami padi dan konsentrat pada pertambahan bobot badan harian kambing kacang. Manfaatnya yaitu untuk memberikan informasi kepada para peternak di daerah Mangkang tentang pemberian fermentasi jerami padi dan konsentrat yang dapat meningkatkan palatabilitas pakan dan bobot badan harian pada kambing kacang. Ternak yang kita gunakan yaitu 24 ekor kambing kacang dengan bobot badan sekitar 21 sampai dengan 22 kilo. Rancangan percobaan yang kita lakukan yaitu rancangan acak lengkap atau RAL yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang diberikan terdiri dari T0 sampai dengan T5, yang T0 berupa pakan hijauan 100%, T1 konsentrat 100%, T2 fermentasi jerami padi 100%, T3 fermentasi jerami padi 50% dengan konsentrat 50%, T4 fermentasi jerami padi 40% dengan
konsentrat 60%, T5, fermentasi jerami padi 60% dengan konsentrat 40%. Parameter dan pengukuran yang kita gunakan yaitu palatabilitas pakan dan pertambahan bobot badan harian. Sekarang kita langsung masuk ke lampiran, di mana kita menggunakan data karena kita menggunakan ulangan 4 perlakuan 6, yaitu data pertama 21,65, 20,65, 21,35, 21,6, dan sampai dengan ke 21,1. Kemudian kita menggunakan rancangan acak lengkap dengan perhitungan ANOVA dan CV, yaitu perlakuan T0 dari ulangan 1 sampai 4 mendapatkan total T yaitu 85,25 dengan rataan 21,3125. Kemudian perlakuan T1 dengan ulangan 4 total T yaitu 83,8 rata-rata 20,95. Kemudian T2 dengan T total 85,2 dengan rataan total 21,3. T3 yaitu dengan ulangan 4, total T yaitu 85,25 dengan rataan 21,2875. Perlakuan T4 dari ulangan 1 sampai 4 yaitu dengan total T 84,95 dengan rata-rata 21,2375. Yang terakhir yaitu perlakuan T5 yaitu dengan total T 84,6 dengan rata-rata 21,15. Setelah itu kita total T totalnya yaitu mendapatkan hasil 508,95 dengan rataan 21,2063. Kemudian kita melakukan perhitungan DB total. DB total yaitu R kali T kurangi 1, di mana ulangannya yaitu 4, perlakuannya 6 dikurangi 1 sama dengan 23. Perlakuannya yaitu sama dengan T min 1 sama dengan 6 min 1 sama dengan 5. Galat T kali R min 1 sama dengan 6 kali 4 min 1 sama dengan 18. DB galat sama dengan DB total dikurangi DB perlakuan sama dengan 23 dikurangi 5 sama dengan 18. FK sama dengan G kuadrat per N sama dengan 508,92 kuadrat di per 24. Kenapa 24? Karena 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian didapat 25,9030 dibagi 24. Didapat hasil 10792,9. Kemudian kita menghitung perhitungan JKX, di mana JKX sama dengan sigma XI kuadrat min FK. Sigma XI kuadrat itu didapat dari perlakuan 1 dan ulangan 1, seperti 21,65 kuadrat, 20,65 kuadrat, ditambah 21,35 kuadrat, sampai dengan 21,1 kuadrat. Kemudian dikurangi 10.792,9, yaitu 21,65 kuadrat sama dengan 468,723. Dan yang lain seperti itu sampai dengan 445,21 yang kemudian dikurangi 10.792,9. Didapat hasil 10.796,1 dikurangi 10.792,9 sama dengan 3,22656. Setelah menghitung JKX, kita menghitung JKT, di mana JKT sama dengan sigma TI kuadrat dibagi R dikurangi FK. TI kuadrat itu didapat dari total T, di mana T perlakuan 1 yaitu dengan total T 85,25 kuadrat ditambah 83,82 kuadrat ditambah 85,2 kuadrat ditambah 85,15 kuadrat ditambah
4,95 kuadrat ditambah 84,6 kuadrat, kemudian dibagi 4 dikurangi 10.792,9. Sehingga 85,2 kuadrat itu sama dengan 7267,56. Kemudian seterusnya dibagi 4 lalu dikurangi 10.792,9 didapat hasil 0,38594. Kemudian setelah menghitung JKT, kita menghitung JKG, di mana JKG sama dengan JKX dikurangi JKT, yaitu 3,22656 dikurangi 0,38594 sama dengan 2,84063. Setelah itu kita menghitung KT perlakuan. KT perlakuan yaitu sama dengan JKT dibagi T-1 yaitu 0,38594 dibagi 6,6 dikurangi 1 yaitu 0,0771875. Kemudian KT galat yaitu JKG dibagi T kali R-1 yaitu JKG-nya 2,84063 dibagi 6 dikali 4-1 sama dengan 0,1578125. Kemudian kita menghitung F hitung, di mana F hitung sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat. KT perlakuannya yaitu 0,077185, maaf, 0,0771875 dibagi 0,1578125 sama dengan 0,48910891. Setelah kita menghitung F hitung, kita membuat tabel yang berisikan sumber keragaman DB, JK, KT, FK, F tabel yang terdiri dari 5%, 1%, kemudian ada perlakuan, galat, dan total. Setelah itu, semua angka kita masukkan ke dalam tabel, lalu kita menghitung rataan total. Rataan total sama dengan G per N sama dengan 508,95 dibagi 24 sama dengan 21,2063. Lalu kemudian kita menghitung CV yaitu akar KT galat dibagi rataan total dikali 100 sama dengan akar 0,15781 dibagi 21,2063 dikali 100 sama dengan 0,40 dibagi 21,2063 dikali 100 sama dengan 1,88624. Kemudian didapat kesimpulan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dibuat, didapat kesimpulan bahwa pemberian pakan berupa fermentasi jerami dan konsentrat pada waktu musim kemarau untuk palatabilitas pakan dan pertambahan bobot badan harian kambing kacang mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertambahan bobot badan dan palatabilitas ternak yang telah dikonsumsi oleh kambing. Pemberian jerami padi fermentasi 60% dan konsentrat 40% memiliki pertambahan bobot badan yang lebih baik dibanding perlakuan lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.